Selamat pagi anak-anak. Oke, nanti kalau biar lebih semangat gitu ya. Ibu nanti kalau bilang selamat pagi nanti anak-anak jawab pagi pagi pagi, siap belajar gitu ya. Oke? Oke. Oke, sekali lagi. Selamat pagi anak. Oke, mantap sekali. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Batas semangatnya membara-bara gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa. Ada ketua kelas? Ada Endah. Boleh dipimpin oleh ketua kelas untuk doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Endah yang sudah membawakan kita dalam doa. Oke, anak-anak. Sekarang kita mau mulai pembelajaran, tapi apakah semuanya semangat? Tapi semangat lagi kita uji fokus dulu gak sih? Ya gak? Oke, semuanya bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Oke. Baik, kita bangkit berdiri, kita mau melatih fokus. Oke. Jadi nanti kalau ibu bilang pagi 1 kali tepuk. Kalau siang 2 kali ya. Kalau sore 3 kali. Kalau malam gitu ya. Oke, kita dicoba dulu ya 1 kali. Pagi, sore, siang, pagi, siang, malam. Aduh, masih ada yang belum fokus ini ya. Sekali lagi kita coba. Sore, pagi, malam, sore, siang, pagi, siang, sore, malam. Oke, semuanya sudah fokus. Oke, kita mau mulai pembelajaran kita. Kita memperhatikan gambar di depan. Kira-kira ini peristiwa apa ya? Bersejarah. Bersejarah, betul. Ini peristiwa 10 November. Ini perundingan Meja Bunda. Itu Bandung Lautan Api dan Proklamasi. betul. Nah, dari keempat peristiwa ini mana yang menurut kalian paling berkesan? Proklamasi, Bu. Proklamasi ya. Oke. Oh iya. Baik anak-anak. Selanjutnya ada video tapi sepertinya tidak bisa diputar ya anak-anak. Kita lanjut. Oke, nah dari peristiwa sejarah tadi kira-kira kita hari ini belajar apa ya? Teks sejarah. Yakin teks sejarah. Itu PKN ya, Nak? Oke. Sepertinya belum ada yang tahu, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar menggali nilai melalui teks menggali sejarah. Menggali nilai sejarah. Semuanya tenang. Menggali nilai sejarah melalui teks cerpen. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu cerpen itu apa? Iya, cerita pendek. Tapi artinya apa, anak-anak? Silakan Endah. Takut salah, Bu. Nggak apa-apa, kan kita mencoba di sini. Tidak ada yang salah ya. Cerita yang tertulis, teks yang bertuliskan cerita pendek. Iya, isinya singkat gitu ya. Isinya singkat. Betul sekali. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang cerita pendek yang kita gali dari cerita sejarah. Tapi apa tahu nggak anak-anak kalau cerpen itu berbeda dengan teks sejarah? Beda. Beda apa? Coba bedanya Muammar. Mungkin Ibu kalau teks sejarah itu fakta Ibu, kalau cerpen bisa aja ada sentuhan non fiksinya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Muammar. Betul. Nah, cerpen itu biasanya berisi fiksi anak-anak, sedangkan teks sejarah itu lebih berisi fakta. Oke, kita lanjut. Nah,
tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa sejarah di Indonesia, dan yang kedua itu adalah mengetahui ciri-ciri cerpen. Selanjutnya, oke, kita biar lebih tahu lagi gitu ya tentang sejarah Indonesia, kita mau mengambil satu cerpen sejarah, yaitu Bandung Lautan Api. Ada yang mau membacakan? Selain Enda ada lagi? biar Kak Enda terus gitu ya. Ada lagi? Oke, ini kan banyak ya anak-anak, nanti boleh bergantian gitu ya. Ya, mau Boleh mulai dari Nida terlebih dahulu. Silakan dibaca. Sebentar. Oke. Bandung Lautan Api. Hawa syahdu di pagi itu mengiringi langkahku setelah menjalankan kewajibanku sebagai seorang muslim yang taat pada agama. Entah sesuatu apa yang terlintas di pikiranku, mataku tertuju pada sosok yang tak asing lagi dalam hidupku. Dialah abangku. Raut wajahnya mengingatkanku akan kehangatan kasih seorang ayah. Dengan tatapan yang hangat, dia tersenyum padaku. Kamu udah sholat, Dek? Tanyanya dengan suara yang sudah berat. Sampai mana, Bu? Lanjut. Sudah, baru saja. Abang sudah sholat? Tanyaku. Dengan nada yang lembut, abangku menjawab. Sudah, Dek. Oke, boleh diperhatikan lagi. Lanjut. Aku dan Bang Toha hanya tinggal berdua di rumah sederhana kami. Tampak sepi dan hambar tanpa kehadiran orang tua yang kami sayangi. Kedua orang tua kami sudah meninggal sejak kami masih kecil. Saat itu, Bang Toha berjanji pada dirinya sendiri akan menjaga dan melindungiku seperti yang diamanahkan kedua orang tua kami padanya. Oke, boleh dilanjut. Siapa ini yang mau? Lihat dulu ya. Nanti baru ke Enda ya. Oke. Meski hambar tanpa kehadiran seorang ibu dan ayah, aku berusaha keras untuk menjadi pengganti ibu sekaligus ayah yang baik untuk adiknya. Lamunanku sempat terhenti ketika Bang Toha memanggilku untuk datang ke meja makan. Akhir-akhir ini aku sering melamun, mengingat kejadian masa lalu yang seharusnya sudah pergi menjauh. Di meja makan, makanan hangat telah tersedia. Aku dan Bang Toha menikmati makanan tersebut walaupun seadanya. Di tengah keheningan, aku memulai pembicaraan. Fatma, kakak mendapat surat pemberitahuan untuk merebut senjata dari pihak Jepang, sambil menyodorkan sebuah surat pada adikku. Mendengar apa yang barusan dikatakan Bang Toha, aku tak kuasa menahan bulir-bulir air itu keluar dari kelopak mataku. Angin terasa berhenti berhembus, mulutku terkunci rapat tak bisa mengucapkan apa-apa. Entah kenapa aku menangis. Apa yang salah dengan perkataan Bang Toha? Dia adalah seorang pejuang. Tapi perasaanku mengatakan untuk melarang Bang Toha pergi. Aku merasa abangku ini akan pergi jauh dariku. Oke, kita lanjut. Siapa yang mau membacakan lagi? Enda, silakan Enda. Fatma, Dek, kamu gak apa-apa kan? Tanya kakakku. Abang tidak usah pergi bertempur. Lebih baik kita meninggalkan kota Bandung saja. Jelasku kepada Bang Toha. Kenapa, Dek? Biasanya kamu gak seperti ini? Tanya kakakku lagi. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang kukatakan barusan. Memang. Lanjut. Baru kali ini aku melarang kakakku. Biasanya apapun yang dikatakannya, aku selalu mendukungnya dari belakang. Dengan raut muka yang cemas aku menjawab, aku takut abang tak kembali lagi ke rumah ini. Cukup aku kehilangan ibu dan ayah saja, Bang. Aku tidak ingin kehilangan abang. Setelah lama berdiam dalam kata, Bang Toha mulai berbicara. Dek, kakak tahu kamu cemas, tapi ini adalah tugas yang diamanahkan untuk kakak. Kakak harus melakukan ini demi negara kita, demi kota Bandung kita ini, tegas abangku. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Keputusan abangku sudah bulat. Hanya saja bulir-bulir air terus keluar membasahi pipiku. Aku hanya berharap abangku bisa kembali dengan selamat. Mendoakannya agar berhasil menjalankan misinya. Ada lagi yang ingin membacakan? Boleh, Rizna. Bang Toha. Bang Toy. Oke.
Siang 17 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di kota Bandung. Abangku telah pergi sejak tadi pagi untuk menjalankan tugasnya. Sebulan telah berlalu sejak sekutu datang ke kota Bandung. Sudah sebulan pula abangku menjalankan tugasnya. Pada 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi penduduk harus meninggalkan kota Bandung. Ketika mendengar itu dari abangku, aku bertanya, "Bang Toha, apa kita akan meninggalkan kota Bandung?" tanyaku. Tidak, Fatma. Abang bersama pejuang lainnya sepakat tidak akan meninggalkan kota Bandung. Kami akan bertempur. Jawab abangku, kalau seperti itu keputusan abang, tidak apa-apa. Aku hanya ingin abang selamat dan kembali ke rumah, pintaku pada Bang Toha. Pihak sekutu berang karena ultimatumnya tidak diindahkan, pertempuran pun tak terelakkan antara sekutu dan pejuang Bandung. Itu terjadi selama beberapa bulan. Aku menunggu kepulangan abangku dengan rasa cemas. Tak akan seperti ini. Aku akan melarang keras abangku untuk ikut ambil alih dalam pertempuran ini. Tapi apa daya, aku hanya bisa menangis dan menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Oke, mungkin cukup sampai di situ ya anak-anak. Pembacaan teks cerpennya. Nah, dari kalian, kira-kira setelah membaca ini, apa ciri-ciri dari cerpen? Ada yang tahu? Ada dialognya, terus apa lagi? Ada tokoh, ada latar, ada lagi yang tahu? Betul. Ada lagi yang tahu? Nah, ada alurnya. Oke, nah apa ciri-ciri dari cerpen? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah memiliki alur cerita yang sederhana. Nah, biasanya kalian pernah nggak membaca novel? Nah, novel itu berbeda kan alurnya dengan cerpen, karena cerpen itu biasanya lebih singkat ceritanya. Yang kedua itu adalah tokoh dalam cerpen itu terbatas. Nah, dari cerita yang tadi, kira-kira ada berapa tokoh di dalamnya? Dua. Nah, kalau novel kan biasanya banyak ya anak-anak tokoh-tokohnya di dalamnya. Nah, selanjutnya itu adalah mengandung pesan moral atau amanat. Ada yang tahu amanat dari cerita tersebut? Semangat juang, betul. Iya, dia tetap mempertahankan gitu ya, walaupun udah disuruh menyingkir dari kota Bandung, tapi mereka tetap semangat juangnya masih ada gitu untuk tetap tinggal dan memperjuangkan. Yang terakhir adalah gaya bahasa yang ringkas. Dari yang sudah kita baca, pasti gaya bahasanya itu lebih ringkas gitu, karena otomatis ketika ceritanya lebih pendek, gaya bahasanya juga lebih ringkas. Oke. Nah, kira-kira dari yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, sudah mengerti ya? Bagus anak-anak. Nah, dari situ, adakah yang ingin memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Rani mau? Boleh deh, oke, silahkan. Iya, Bu. Oke. Jadi, cerpen ini merupakan cerita pendek yang dimana isinya ini fiksi, Bu. Terus tadi ciri-cirinya ini ada tokoh, terus alurnya singkat, terus juga ada amanat, terus gaya bahasanya juga ringkas. Oh, Itu, Bu. baik, boleh berikan tepuk tangan kepada Rani. Nah, anak-anak, begitu materi yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang cerpen ini. Jadi anak-anak boleh belajar di rumah tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, nah, Ibu akan memberikan tugas. Nanti baca cerpen sejarah tentang sungai, lalu kerjakan kegiatan 3 yang ada di buku kalian. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Sebelum kita pulang, Ibu mau kita doa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas dipimpin kembali? Teman-teman, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Boleh kita berikan tepuk tangan pembelajaran kita. Oke anak-anak, tetap semangat untuk menjalani
Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi anak-anak. Sama-sama.